Halo, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, sip. Kita nunggu yang lain dulu ya. Saya absen dulu ya. Dinda Lutfia. Hadir, Pak. Oke. Fahrul Rohim. Hadir. Oke. Ahmad Ulin Nuha. Hadir, Pak. Oke. M. Ridwan Wahyu. Hadir, Pak. Rian Satria.
Halo Mas Andrian Satria. Apakah bersama kita di sini? Oke. Kita nunggu yang lain dulu atau mau gimana nih anaknya? Oke, kita mulai aja ya. Waduh, ada Mas Soleh. Halo Mas.
Iya, halo, cek, cek, tes, tes. Ya, Nah, Pak, hadir, Pak, hadir. oke, kita mulai aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum mulai perkuliahan seperti biasa kita berdoa dulu biar lancar dan ilmunya bermanfaat. Ya, dipersilahkan. Oke, berdoa selesai. Terima kasih. Sehat semua. Alhamdulillah, sehat. Oke. Nah, hari ini kita akan belajar tentang ERD dan normalisasinya. Ada yang tahu nggak apa itu ERD? Nggak tahu, Pak. Oke. Yang lain? Ada yang tahu? Nggak tahu. Nggak tahu. Mbak Dinda udah saya balas loh, tenang aja Mbak. Iya, Pak, makasih. Akhirnya. Walaupun telat ya. Telatnya hampir sehari ya, Pak. Iya ya, mohon maaf ya ini. Oke, nah. Jadi nanti kita akan materi dulu, terus nanti apa yang kalian kerjakan kemarin akan dipresentasikan di akhir ya. Jadi dipersiapkan kelompoknya. Nah, ERD itu adalah entitas relationship diagram. Jadi di sini biasanya akan terlihat ketika database itu isinya apa aja, kayak gitu itu. Nah, ERD itu adalah merupakan suatu model untuk menjelaskan hubungan antar data dalam basis data berdasarkan objek-objek. Jadi nanti contoh ada data pasien atau nanti ada data nasabah kayak itu. Nah, nanti kita kelihatan di data nasabah itu ada isinya apa aja. ID nasabah mungkin, terus namanya, terus alamat, tanggal lahir dan sebagainya. Terus misalnya kalau mahasiswa mungkin nanti ada ID mahasiswa, namanya mahasiswanya siapa dan lain-lain seperti itu. Biasanya nanti bakal kelihatan di ERD kayak gitu itu. Nah, biasanya penggambaran ERD nanti bakal pakai simbol sama notasi. Jadi nanti ada simbolnya segitiga, ada yang kotak, persegi panjang, terus garis dan lain-lain kayak gitu itu nanti kita akan bahas. Nah, manfaatnya apa sih? Misalnya kalau kita bikin ERD, sebentar. Nah, jadi bisa memudahkan perancangan dalam hal menganalisis sistem. Jadi biar gampang ketika orang-orang misalnya mau bikin program kita itu, oh ternyata di database-nya ini adanya apa aja kayak gitu itu. Terus memudahkan perancangan saat merancang basis datanya. Terus rancangannya basis data itu dikembangkan berdasarkan ERD juga. Terus jadi biar lebih optimal kayak gitu itu, sama dengan menggunakan ERD pemakai umumnya akan lebih mudah memahami sistem dan basis data dan oleh pemakai kayak gitu. Jadi semua yang gunain itu bisa langsung tahu, oh ternyata database yang ini tuh isinya apa aja, oh database yang ini tuh isinya apa aja. Terus korelasi antara database satu dan satunya lagi itu ada nggak sih kayak gitu itu. Nah biasanya bakal kelihatan di ERD kayak gitu. Nah, diagram ERD itu biasanya simbolnya ada kotak persegi panjang, elips, diamond, sama garis. Kalau kotak persegi panjang itu menggambarkan himpunan entitasnya, kalau elips itu menggambarkan atribut-atributnya. Maaf, sambil duduk. Kalau diamond itu menghubungkan antara himpunan entitas, bentuknya kayak layang-layang ya nanti kayak gitu itu. Terus sama garis itu yang hubungin antara kotak persegi panjang atau diamond atau elips ke diamond dan lain-lain kayak gitu itu. Nah, yang di kotak persegi panjang itu isinya kayak ID pelanggan mungkin, terus nama, alamat dan lain-lain. Seperti itu. Nah, untuk komponen ERD-nya itu ada entity, atribut, sama relasi atau hubungannya apa. Jadi hubungan dari satu ke yang lainnya itu apa kayak gitu itu.
Nah, ini untuk notasinya adalah sejumlah konvensi menggunakan notasi RD. Notasi klasik sering digunakan untuk model konseptual kayak gitu itu. Berbagai notasi lain juga digunakan untuk menggambarkan secara logis dan fisik dari suatu basis data. Seperti itu. Nah, untuk di relasi itu ada dua, ada derajat relasi sama kardinal relasi. Kalau yang derajat itu menjelaskan jumlah entity yang berpartisipasi dalam suatu relasi. Kalau yang kardinalitas itu yang menunjukkan jumlah entitinya, kayak gitu itu. Nah, ini contoh untuk kardinalitas. Jadi dia ada, ini spasi. Ada one to many, sama many to many. Jadi setiap data itu bisa untuk banyak ini ya, bisa dari data satu, bisa banyak data lain dan sebagainya. Contoh kalau one to one itu adalah satu rekod dipetakan dengan satu rekod di entitas lain. Jadi biasanya satu nasabah punya satu akun kayak gitu itu. Jadi kan kalau di perbankan kan biasa kayak gitu ya, satu nasabah punya satu akun kayak gitu itu. Nah, bisa juga one to many. Jadi satu rekod dapat dipetakan menjadi beberapa rekod entitas lainnya. Contoh adalah satu nasabah dapat punya lebih dari satu akun kayak gitu itu. Nah, ada juga yang many to many. Dia dari banyak ke banyak. Jadi satu akun dapat memiliki lebih dari satu nasabah. Kayak gitu itu. Nah, ngerti ya untuk ini ya. Nanti kalian bisa baca sendiri lagi, nggak apa-apa. Oke, ini contohnya. Jadi dari akun ke nasabah, kayak gitu itu. Nah, isinya akunnya itu apa aja? Ada nomor akun, ada sisa uang, terus pengeluaran mungkin dan lain-lain. Nah, kalau nasabah itu biasanya ada ID nasabah, nama, alamat. Terus di sini customer ACC-nya itu biasanya ada tanggal atau sandi kayak gitu itu. Jadi terserah kalian. Nah, biasanya di salah satu kotakan kayak gini itu harus ada key-nya. Nah, key-nya itu biasanya unik, harus unik kayak gitu itu. Jadi nanti ada, kalau nasabah berarti ID nasabah, kalau akun berarti ID akun kayak gitu itu. Terus ada secondary key kayak gitu itu. Jadi itu biasanya dia gabungan dari ada join-nya. Misal kalau ada join-nya itu biasanya dia akan ada secondary-nya. Seperti itu. Nah, terus lanjut, misalnya kalau udah di RD itu biasanya dinormalisasi. Nah, normalisasi itu adalah proses untuk mengorganisasikan file untuk menghilangkan grup elemen yang berulang-ulang. Jadi misalnya kalau kita membuat database itu kan nggak mungkin nggak redundan ya. Jadi contoh di nasabah di sini ternyata di sini ada sisa uang juga. Terus di akun ternyata di sini ada alamat sama nama kayak gitu ya. Itu kan bakal memberatkan sistem kayak gitu itu. Nah, makanya di sini di normalisasi itu kita bakal padetin lagi isinya apa aja sih, yang penting-penting itu apa aja kayak gitu itu. Jangan sampai database yang sini udah ada yang kayak gitu embel-embelnya, terus database yang lain juga ada kayak gitu itu. Nanti jadi redundan. Jangan sampai seperti itu. Biasanya kalau kayak gitu nanti nabrak, terus filenya nggak aplikasinya nggak jadi seperti itu. Nah, normalisasi data merupakan suatu proses untuk mendapatkan struktur tabel atau relasi yang efisien dan bebas dari anomali. Kayak gitu itu. Nanti kalian bakal coba sendiri. Nah, tujuannya apa? Itu bisa memperbaiki desain tabel yang kurang baik sehingga penyimpanan data menjadi lebih efisien dan bebas anomali data. Kayak gitu itu. Jadi contohnya, kalau bentuknya itu seperti ini. Nggak bisa dibuka.
Nah, jadi contohnya kayak gini nih. Ini adalah ERD yang udah jadi. Jadi kayak dia ada di lokasi, ada album, ada foto, ada member, komen, sama tag. Jadi di setiap ini kotakan kayak gini tuh dia pasti ada unique key-nya. Wajib ada unique key-nya. Kayak gitu itu. Nah, jadi panahnya ini juga ada ketentuannya. Ini berdasarkan yang many to many, one to one, atau one to many kayak gitu itu. Jadi kalian harus perhatikan juga kayak gitu itu. Nah, jadi di dalam sini itu ada kalau ID itu biasa integer, terus title dan deskripsi dan lain-lain itu biasanya varchar. Terus nanti ada date kayak gitu itu dan in. Jadi kalau in itu kebiasaannya itu adalah isinya pasti data tulis angka kayak gitu itu. Jadi ID itu pasti angka, integer itu angka. Kalau varchar itu biasanya dia mau angka atau mau huruf nggak masalah kayak gitu itu. Nah, banyaknya data di dalam situ itu berdasarkan dalam kurung angka yang belakang ini kayak gitu itu. Jadi ID itu ada 5 angka kayak gitu itu. Terus kalau yang title itu ada 120 huruf atau angka gabungan. Deskripsi juga di sini ada 255. Kayak gitu itu. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tidak, Pak. Aman ya. Nah, minggu ini nanti kalian akan tugasnya membuat RD-nya ini. Jadi dipersiapkan. Oke, nah lanjut ke PPT. Nah, jadi di proses normalisasi ini nanti kita ada insert, update, delete kayak gitu itu. Jadi kalian bisa lihat nanti misalnya kalau aplikasi yang CRUD, nah itu biasanya bisa dilihat di RD-nya kayak gitu itu. Nah, jadi ada anomali penyimpanan data itu insert, ada pengubahan data itu update, sama penghapusan data itu delete kayak gitu itu. Nah, ini adalah proses normalisasi yang biasanya bakal digunakan. Oke, dah. Seperti itu aja untuk ERD. Sampai sini ada yang mau tanyakan, silakan tanya aja. Pak mau nanya. Oke, kalau nggak ada. Pak mau nanya. Oh iya, boleh, silakan. Itu membuat ERD-nya itu ada temanya atau kita milih sendiri? Maksudnya gimana tuh temanya? Untuk kan ERD tentang penjualan atau tentang apa sih penjualan ya ERD itu? Bisa banyak macamnya sih Mas. Jadi untuk ERD itu kan kalau di sini kita pakai menggunakan aplikasi ya. Nah, jadi misalnya kalau di aplikasi kalian nanti isinya apa aja sih database-nya kayak gitu itu. Nah, nanti bakal semua database itu pasti ada ERD-nya. Jadi pasti bakal terkoneksikan di ERD kayak gitu itu. Jadi contoh nanti misalnya kalau ada yang membuat presensi kayak gitu itu ya, presensi mahasiswa, berarti nanti ada ID presensi, ID mahasiswa kayak gitu itu. Berarti nanti ID presensi itu nanti bakal connect ke database mahasiswa. Jadi mau nggak mau kalian bakal membuat ERD database mahasiswa kayak gitu itu. Nah, di database mahasiswa itu kan cuman ada ID mahasiswa, tanggal, nama kayak gitu ya mungkin ya. Nah, tapi kalau di presensi itu kan biasanya ada nanti gabungan ke mata kuliah kayak gitu itu. Nah, berarti mau nggak mau kalian bakal membuat ERD tentang mata kuliah kayak gitu itu. Nah, terus kalau misalnya ada mata kuliah, berarti nanti harus ada dosennya. Nah, nanti kalian berarti harus buat ERD untuk data dosen kayak gitu itu. Jadi nanti semua akan saling berkaitan.
Walaupun kalian buatnya aplikasi tentang presensi, nanti ERD-nya pasti bakal nyalur ke lain-lainnya. Kayak gitu. Menjawab, Mas? Paham. Oke, sip. Apa lagi? Nah, misalnya untuk pembuat database ERD kayak gini, kalian bisa menggunakan Draw SQL ya. Kalau misalnya kalian mau buat pakai draw.io juga nggak masalah. Jadi terserah kalian mau pakai apa. Ya, itu. Oke. Nah, kalau nggak ada yang mau ditanyakan, kita lanjut ke presentasi kelompok. Ada 2 kelompok ya di sini ya, saya lihat ya. Kelompoknya Mbak Dinda buat aplikasi apa nih, Mbak? Aplikasi yang bisa apa namanya tuh ngebuat bisa absen kayak controlling absen, terus sekaligus memantau event-event yang ada di sekolah, yang di sekolah, yang di kampus, terus informasi pembayaran bisa dicek secara berkala, sama ada fitur-fiturnya sih di situ kemarin. Oke, nanti kita bahas ya berarti ya. Terus kalau Mas Soleh, bikin apa nih Mas? Ya rencana sih kita mau buat aplikasi untuk UKM, Pak. Atau aplikasi UKM. Jadi kalau misalnya ada anak maba yang baru, tidak harus ketemu langsung, jadi dia hanya lewat aplikasinya. Nanti dia daftarnya di situ, kita kasih linknya, gitu Pak. Oke, sip. Menarik nih kayaknya berdua ya. Siapa dulu yang mau presentasi? Mas Soleh dulu atau kelompoknya Mbak Dinda dulu? Kelompok 1 dulu aja. Mohon maaf Pak, kita baru buat rancangan. Oh ya udah, ayo kelompoknya Mbak Dinda oke nih. Udah datang semua? Salsa belum. Ayo segera dikontak ya. Nanti kalau udah disiapkan PPT-nya terus nyalakan kameranya ya.
Ayo, silahkan. Yang belum datang siapa? Yang kelompok 2? Cuman Mbak Salsa aja? Mas Rohim. Oke. Mbak Salsa belum ya? Mbak Dinda, oke. Mas Rian. Mas Rian ada? Hadir, Pak, hadir. Oh. Oke, sip. Kalau gitu mau presentasi dulu nggak apa-apa? AFK sebentar. Oke, nggak apa-apa. Yuk, silakan nyalakan kamera, silakan share screen. Nanti dari kelompok lain kalau ada yang mau tanya nggak apa-apa ya, tanya aja ya. Nanti sebaliknya, misalnya kalau kelompoknya Mas Soleh presentasi, nanti kelompok 2 mau tanya-tanya langsung tanya aja nggak apa-apa. Pak, maaf Pak, mau nanya Pak. Iya. Itu yang buat ERD tugasnya kapan Pak? Untuk ERD hari ini, berarti dikumpulnya minggu depan. Oke Pak. Sip. Sabar aja. Masih belum selesai kok perkuliahannya, jadi tenang aja. Suka lupa Pak. Nanti saya taruh di grup deh, biar ini bisa ingat. Mbak Dinda lagi sakit. Sebentar ya Pak, di share screen kan ya? Iya. Mbak Dinda lagi di mana? Di rumah tapi baru pulang kerja. Oh alah, pantesan kok pakai masker ya kan? Kaget saya. Udah masuk belum ya? Udah, Kak. Sudah aman. Mana sih grupnya nih, guys? Iya, ditinggal sendiri jadi tuh. Hadir. Gimana sih? Yuk, yang lain silakan share screen nih. Kok share screen, nyalakan kamera ya, biar nggak Mbak Dinda sendirian ini kasihan ini. Gimana dong? Masa sendirian sih? Hadir. Ya udah buka Pak Andrian. Tim. Rohim AFK dulu. Halo. Ini ada manusianya nih. Ngelek. Internetnya ngelek. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil perbincangan kita semalam yang telah kita diskusikan. Jadi kita ingin membuat sebuah aplikasi untuk ITTS berupa yang dinamakan ITTS Mobile Easy Access yang bisa diakses oleh mahasiswa secara gampang gitulah. Terus nama grup kita itu cloud_dev group. Terus Bincang-bincang CM.
Apa? Bincang-bincang caam, Mbak. Iya. Introduce our team. Pertama ada saya sendiri, Adinda Lutfia Balkis. Terus ada partner kami, ada Salsa, lalu ada Fahrul Rahim, dan Kak Andrian Satria Karim. Nah, ITTS Mobile Easy Access itu sendiri merupakan sebuah aplikasi yang kami buat khusus didedikasikan untuk kampus kami, yakni Institut Teknologi Tangerang Selatan atau ITTS, agar mempermudah mahasiswa dalam melakukan aktivitas yang berkaitan dengan kampus. Bisa dilanjutkan, Andrian? ITTS Mobile membantu mahasiswa untuk mengakses siakat dan e-learning dengan cepat dan mempermudah mahasiswa untuk mendapatkan informasi absensi nilai, pembayaran, jadwal, kwitansi, dan beberapa informasi menarik lainnya. ITTS Lalu nih, iya. Mbak, saya apa Mbak yang baca nih? Ya udah boleh. ITTS Our Future. Yang pertama, jadwal pembelajaran, KRS dan KHS. Yang kedua, informasi pembayaran. Yang ketiga, absensi. Yang keempat, help desk. Yang kelima, Fahrul Rahim mungkin. Ya, halo. Silakan. Jadi fitur yang pertama ini kan namanya jadwal pembelajaran KRS dan KHS. Jadi fiturnya itu mencangkup dua kuliah mahasiswa ITTS. Jadi KRS sama KHS itu fiturnya bisa diakses di Zoom meeting perkuliahan. Jadi mempermudah mahasiswanya untuk mengikuti secara daring. Lanjut. Bentar ya pemirsa. Kok nggak mau dia? Nah. Ya, nggak apa-apa. Next. Fitur yang kedua ada tentang informasi pembayaran. Fitur ini dapat menampilkan rincian informasi pembayaran perkuliahan, serta fitur ini dapat digunakan untuk mengunduh bukti pembayaran e-resep yang sah apabila ada kesalahan atau miskomunikasi atau mungkin kehilangan, jadi bisa unduh lagi gitu. Nah, yang selanjutnya ada absensi. Fitur absensi ini seluruh siswa yang mengikuti jadwal pelajaran saat itu diwajibkan untuk absen di dalam aplikasi untuk mempermudah mahasiswa dalam mengakses absensi dibandingkan harus mengklik link dan mengisi informasi absensi. Jadi, itu tuh kayak kita mau bikin pakai barcode gitu, scan barcode. Mungkin ada kayak yang ada kayak parkir gitu loh, ada jadwal jam check-in atau kan, jam check. Kalau barcode tuh udah ribet kan, udah diomongin, jadi tinggal klik aja. Ya, pakai kayak sistem parking gitu ya, guys. Yo, tawuran yo. Nanti absensinya rencananya biar dibuka sama dosennya langsung, biar kita bisa absen. Jadi sebelum dibuka sama dosennya itu, kita nggak bisa absen gitu. Iya, kayak ada jadi jam selesai pelajaran, habis selesai pelajaran nanti kita harus absen lagi, biar nggak ada yang bolos, ibaratnya. Mengurangi kecelakaan seperti itu. Lanjut boleh, Rahim. Jadi di fitur helpdesk ini fungsinya hampir sama kayak yang di websitenya. Jadi fitur ini bisa memberi kemudahan atau memberi bantuan kepada mahasiswa yang punya kendala dalam jadwal atau pembayaran, ya macam-macam, sama kayak di websitenya. Lanjut. Kak Andrian mungkin mau nambahin?
event kampus. Nah, fitur event ini meliputi berbagai informasi menarik seperti perlombaan ataupun seminar yang diadakan oleh pihak kampus untuk membuat mahasiswa semakin aktif dalam mengikuti ataupun menonton event tersebut untuk menambah wawasan. Nah, jadi kalau misalnya nih ada update-updatean gitu kan, kayak ada seminar-seminar dari kampus-kampus lain atau yang biasa diadain sama Pak Ono atau sama kampus yang di Jogja, Amikom ya. Nah, nanti ntar mahasiswa itu bisa langsung akses sertifikatnya di event kampus ini sih gitu. Kalau mahasiswanya mau ikut seminar-seminar untuk dapetin informasi-informasi yang diikuti seminar. Udah Kak, next. Dan yang terakhir ada UKM sendiri atau unit kegiatan mahasiswa. Fitur ini dapat memberikan sebuah informasi mengenai organisasi atau unit kegiatan mahasiswa yang meliputi futsal, e-sport, data science, jurnalistik, animasi, dan trading yang dimiliki oleh ITTS sendiri. Jadi kalau mau join tinggal bisa di UKM update tentang UKM gitu kan, tanpa nyari-nyari tahu lagi gitu loh. Ada yang mau nambahin nggak? Ya, ini jadi misalnya nih kalau ada mahasiswa yang misalnya hobinya itu main futsal, bisa sekalian tuh Bapak ikut futsalnya itu tinggal dipilih ikut kesertaan di futsal. Nah, atau juga nih e-sport nih. Nah, daripada mahasiswa nongkrong di luar main game nggak jelas tuh ya kan, mending nih ikut e-sport di sini, bisa ikut e-sport di sini nih. Ntar bisa kayak liga-liga mahasiswa atau lomba-lomba, kan lumayan tuh bisa nunjukin bakatnya di Dapat e-sport. poin plus juga ya Kak Adrian. Iya, dapat poin plus. Daripada nongkrong di luar kan nggak dapat apa-apa, mending ikut e-sport kayak gini nih biar mengharumkan nama kampus juga. Nah, ini juga ada data science. Kalau suka yang analisa-analisa gitu, hobi-hobinya itu bisa juga nih ikut data science atau jurnalistik. Nah, ini juga animasi. Kalau misalnya ada yang suka nih kayak film-film kartun atau anime-anime gitu, kalau mau buat-buat bisa ntar ikut animasi. Dan biar bisa dibantu sama dosen-dosen yang ada di animasi itu juga. Nah, ini juga sama trading nih. Nah, apalagi kan trading, apalagi sekarang lagi ngetrendnya nih. Ya kan ada yang orang sukses trading tuh bisa punya mobil sport apa gitu. Siapa tahu nih kalian pengen ikut trading, kayak seperti trader-trader yang ada di sana, ya nggak apa-apa ikut aja trading juga tuh. Jadi kalian apapun bakat kalian yang pengen pilih salah satunya. Ya, nah udah sih baru sampai situ aja PPT kami gitu kan. Belum ada tambahan-tambahan, mungkin nanti akan direvisi jika memang perlu gitu, Pak. Oke, terima kasih. Om sebelah ada yang mau tanya, silakan tanya aja. Oke, saya bertanya Pak, saya M. Soleh Pak. Oke, boleh silakan Mas Soleh. Aduh. Jangan dicatat ya Mas, Mbak Dinda dan lain-lain. Kayaknya takut nih. Pertanyaan saya ini, tadi kan gimana? Halo. Mas. Buat kelompok 1 pertanyaan saya ini tadi kan ininya tentang membuat aplikasi absen gitu ya. Ya kan, kalau misal kita mengadakan suatu event yang berkaitan tentang kampus, apakah event itu kan otomatis umum atau khusus kampus saja? Itu melalui absen atau tidak? Apakah ada kaitannya dengan pembuatan aplikasi absen kampus dengan event tersebut?
Mungkin kita diskomunikasi ya. Jadi eventnya itu berupa update-updatean kampus aja, kayak misalkan ada yang juara, lalu kayak di sebuah aplikasi itu nanti kayak website gitu loh. Kayak, oh hari ini si ini juara gitu. Atau mungkin nanti kan ya kita akan ada seminar tanggalnya berapa-berapa sekian gitu loh. Apa kurang dimengerti? Apa bukan kayak gitu maksudnya? Oke. Berarti cuma informasi aja ya. Jadi kalau misalnya ada event atau apa, berarti kita bisa lihat di websitenya kampus ITTS gitu maksudnya. Iya, kayak ada jadwal seminar atau Misalnya kita ikut prestasi-prestasi perlombaan dari e-sport atau apa, ya. ya, terus kayak misalkan hari ini ada Ya berarti pertemuan semua juga gitu. kegiatan. Iya, event-event yang berkaitan dengan Oke, kampus. berarti semua kegiatan baik itu. Ya, Mbak Dinda. Baik, berarti setiap semua kegiatan UKM, baik itu e-sport, jurnalistik, atau seminar, bisa diakses Ya, melalui aplikasi absen atau website yang kalian sedang rencanakan gitu, maksudnya. ya, terus kalau ada misalkan lomba-lomba dari luar gitu, kita akan update di event tersebut gitu. Siapa tahu ada yang berminat dan menyalurkan bakatnya. Oke. Terus saya mau tanya lagi yang tentang helpdesk. Itu apakah termasuk aplikasi atau cuma website aja? Pak Nur Rohim kayaknya mau jawab. Ya, jadi kalau misalnya di ITTS itu punya kayak call center helps gitulah, mungkin lah kita bisa tambahin di aplikasinya. Jadi kalau misalnya nggak mau ngakses dari websitenya, mungkin kita bisa mempermudahnya dari lewat aplikasi gitu. Simple sih sebenarnya. Oh, berarti helpdesk itu salah satu isi dari aplikasi yang akan kalian rencanakan tersebut gitu, baik itu e-learning, Ya, helpdesk, ataupun yang lain-lain gitu. ya soalnya kan rencananya ini Begitu, Mas Rohim? masih bayangan aja. Oke, siap. Thank you. Oh, sekian. Waduh, Halo. menusuk ya pertanyaannya Mas Soleh ya. Ngelek. Gimana Mas Rahim? Ngelek. Oke, ada lagi yang mau ditanyain lagi dari kelompok 1? Saya mau nanya. Oke, silakan. Di situ kan aplikasinya itu diperuntukkan untuk mahasiswa ITTS saja, benar kan ya? Iya, karena kan emang kita rencananya buat aplikasi TS kan ya. Untuk sistemnya itu nanti sistem login atau sistem open? Karena kan kalau misalkan aplikasi itu kan kalau nggak ada security, contoh hanya NIM tertentu yang bisa login. Kalau misalkan atau mungkin kalau open contohnya setiap orang lain bisa buka dari segi kegiatan ataupun yang lain-lain seperti itu. Karena ini tentunya buat login pribadi ya, buat ITS ya, tentunya ya login. Kalau di open nanti bahaya. Untuk ya, jadi ketika login tersendiri berarti harus mempunyai database seluruh mahasiswa seluruh mahasiswa ITTS atau seperti apa tuh? Kemungkinan bakal dibikin kayak gitu juga sih. Jadi nanti ada login untuk khusus dosennya sama khusus buat mahasiswanya. Iya, enggak, maksudnya kita kan nggak tahu nih apa mungkin kita minta kepada pihak ITTS untuk menarik semua data-data dari segi NIM, dari segi nama, dari segi mungkin alamat, nomor telepon, atau sebagainya. Jadi kan mau tahu aja sih, maksudnya apakah seperti itu atau mungkin hanya tertentu doang nih. Contoh
SI aja atau TI aja seperti itu. Karena kan kalau misalkan setiap ITTS itu maksudnya setiap mahasiswa itu bisa login, berarti kan dia mempunyai database besar. Ya, jadi database besar itu kita kan harus mengumpulkan dulu nih, maksudnya minta dulu ke kampusnya kan seperti itu, benar nggak? Iya, betul. Iya, kita bakal kerja sama juga sih sama pihak ITTS-nya, karena kan ini aplikasi untuk ITTS juga kan. Jadi kita minta datanya, akan berkomunikasi aja sih gitu. Kayak mungkin nggak cuma kita yang punya aplikasi ini ya, yang lain juga kampus-kampus lain udah punya gitu kan. Makanya kita ada ide untuk kerja terus membuat aplikasi. Kalau misalnya nggak kuat gitu masalah kegedean ya mungkin bisa dibuat lebih ringan, dibikin light lah ibaratnya. Kalau masih nggak kuat juga. Oke. Aman menjawab, Mas? Iya, ada Ada yang menanyain? Oke, gantian saya yang tanya. Waduh, mantap ya pertanyaannya ya. Oke, saya pengen tanya dulu aja. Yang pertama, ini kalian nanti bakal pakai web base atau aplikasi base? Aplikasinya nanti mau desktop atau smartphone? Ya smartphone lah. Mobile. Smartphone, berarti aplikasi atau web? Oh iya, kenapa? Santai. Saya udah santai. Masih panas ini, masih panas ya kan tadi pertanyaannya. Saya santai ini. Waduh. Oke. Santai. Sabar. Oi. Iya, tarik nafas yang dalam, nggak usah ditarik sama Vito ya, Mas ya. Iya, oke. Kan Nah, gunanya berarti, emang untuk mempermudah mahasiswa. Oke, berarti aplikasi ya berarti ya? Betul. Betul, oke ya. Nah, terus aplikasinya nanti Android atau iOS atau dua-duanya? Kalau bisa dua-duanya sih dua-duanya, Pak. Iya. iOS sama Android sih. Kan tergantung dari HP-nya masing-masing mahasiswa, Pak. Gitu sih. Nah, nanti itu ditambahkan di PPT-nya ya. Ya. Siapa? Oke. Selanjutnya, ini kan kalian ada bikin jadwal pembelajaran, informasi pembayaran, absensi, helpdesk, event, UKM. Ini ada 6 nih ya kan, fitur yang kan kalian masukkan dalam satu aplikasi. Kira-kira kalian mau bikin berapa lama? 5 tahunan mungkin, Pak. 5 tahun. Ini 5 tahun. Enggak, maksudnya contoh kalau misalnya kalian udah pro ya, udah pro lah. Kalian udah sering bikin aplikasi dan sebagainya. Kira-kira kalian mau bikin berapa lama ini? Dan untuk 6 fitur ini. Waduh. Ini aja belum ada bayangan berapa lama gitu kan. Ya. Contoh tadi cetus 5 tahun ya. Nah, apakah 5 tahun nanti ITTS nggak bisa pakai aplikasinya ini? Berarti kalian ITTS harus nunggu 5 tahun. Kayak gitu itu. Mungkin kalau tim kita banyak bisa mempermudah kali ya. Ya, nggak tahu. Saya kan base dari apa yang kalian jawab ya tadi ya. Kayak gitu itu. Nah, biasanya kan tipe orang yang pingin menggunakan aplikasi itu kan pingin secepatnya ya. Kalau misalnya 5 tahun itu kan lama banget. Kayak gitu itu. Mungkin nanti bisa dipikirkan. Jadi kemarin masih ingat nggak di PPT saya itu atribut perangkat lunak itu dapat dipelihara, dapat diandalkan, efisien sama usabilitas. Nah, dapat dipelihara. Jadi di sini kalian dari 6 ini mungkin lebih difokuskan mau bikin 2 dulu atau 1 dulu itu nggak masalah biar lebih cepat untuk bisa digunakan di TTS kayak gitu. Tapi mau yang mana dulu? Jadi nanti bertahap nih. Jadi term pertama itu yang jadwal pembelajaran KRS sama informasi pembayaran mungkin kayak gitu itu. Terus nanti lanjut ke tahun kedua itu nanti absensi, helpdesk mungkin. Tahun ketiga nanti event sama UKM mungkin atau sebaliknya terserah kalian.
Jadi nanti kalian bisa bikin timeline-nya kayak gitu itu. Jadi jangan selama 5 tahun kalian patok nih saya bikin 6 selama 5 tahun, tapi ITTS nggak bisa pakai apa-apa ya kan. Jadi nunggu lama banget, ternyata udah 5 tahun ternyata kalian juga belum selesai. Nah kan lebih zonk lagi ya kan. Lebih baik kalian bikin 1 dulu atau 2 dulu aplikasinya, fiturnya 2 dulu nggak masalah. Tapi kalian udah bisa pakein buat ITTS kayak gitu itu. Nanti kalian bakal lanjut lagi di versi kedua, mungkin nanti bakal nambah yang lainnya kayak gitu itu. Jangan langsung maruk untuk semua, nggak apa-apa. Emang maruk itu kan sifat manusia ya kan, tapi nggak apa-apa. Bagus, fitur banyak itu bagus, tapi jangan dalam satu waktu kayak gitu itu. Nah itu dipikirkan baik-baik juga kayak gitu itu. Terus kalau misalnya di aplikasi Android atau iOS, berarti kan kalian harus mikirin efisiensi dari datanya ya. Jadi kan misalnya kalau kalian menggunakan 6 fitur kayak gini, ini kan pasti downloadnya bakal banyak, ya enggak? Nah, itu juga harus dipikirkan. Dan nanti database-nya, kayak ERD-nya nanti, kalian bakal ribet nih. Jadi nanti kalian harus pikirkan baik-baik. Nanti nge-link-nya banyak nih, contoh yang di jadwal pembelajaran, itu berarti ada pembelajarannya, mata kuliahnya apa, dosennya siapa, jam berapa, kayak gitu itu. Terus kelas juga ada, kayak gitu itu. Informasi pembayaran, nanti ada KRS-an, terus ada apa, uang gedung, dan lain-lain. Kayak gitu itu. Absensi, nanti bakal ke mahasiswa, dan lain-lain. Kayak gitu itu. Nanti kalian harus pikirkan baik-baik. Seperti itu. Menjawab, ini ya, masuk ya. Ya, pusing-pusing udah ini ya. Oke. Padahal Bapak nyuruhnya bayangan doang loh, Pak. Iya, nggak apa-apa. Kan kita olah dulu ya kan. Kalau dari awal kayak gini kan, misalnya kalau kita nggak tahu kayak gitu kan, kita bisa ngarahin lagi. Nggak apa-apa, bagus. Serumit ini. Tenang aja. Oke, kayak gitu itu. Oke, aman sampai sini? Aman ya? Jangan disuruh bikin aja, Pak. Tenang aja, kita nggak bikin kok. Jadi kalian harus bikin juga di dalam PPT itu kalian basisnya apa, mau web atau Android yang tadi atau iOS. Terus iOS-nya atau Android-nya itu versi berapa? Yang versi 14 kah atau versi 13 untuk iOS atau Lollipop atau apa yang bisa pakai ini. Nah, itu kalian juga harus pastikan juga. Terus RAM-nya yang digunakan berapa minimal maksimal kayak gitu itu. Terus penyimpanannya butuh berapa banyak, kayak gitu kalian juga harus perhatikan. Seperti itu. Jadi jangan sampai kalian udah bikin spek yang bagus-bagus, udah UI-nya bagus, UX-nya bagus, terus sistemnya bagus, tapi ternyata gede banget. Terus siapa yang pakai, ya kan? Kayak gitu itu. Jadi efisiensinya harus diperhatikan juga. Terus ya itu dapat diandalkan juga. Tadi udah oke itu. Kita bisa dapat banyak fitur, oke bagus banget. Tapi juga kita lihat usabilitasnya juga. Karena di sini kan saya masih belum ngelihat kayak gimana UI UX-nya ya. Jadi nanti kalian bikin aja di pertemuan keberapa. Nanti kalian kita akan membahas tentang UI UX juga. Tapi nanti kalian nggak usah bikin kayak gitu itu. Jadi biar kita bisa tahu gambarannya. Oh ternyata menunya kayak gimana kayak gitu itu. Tapi nanti di pertemuan selanjutnya aja. Oke, sip, bagus. Semangat buat aplikasinya ya. Oke, terima kasih untuk kelompok 2. Kelompok 1. Terima kasih, Pak. Aman? Terima kasih semuanya. Matur suwun, Pak. Iya. Ye, sami-sami. Yuk, kelompoknya Mas Soleh. Wah, ini. Gantian kelompok 2 ya. Mas Soleh. Ayo, aku mau nanya nih. Loh. Siap. Mohon maaf Pak ini. Halo Pak. Ya. Mohon maaf karena kita juga baru komunikasi dengan yang kelompok lainnya atau teman-teman yang lainnya. Jadi kita belum bikin Pak. Waduh. Sebenarnya saya udah bikin Pak. Maksudnya bikin buat sendiri doang. Itu ya karena kita miscommunication Pak.
Oke, nggak apa-apa. Mau. Boleh disilahkan. Mau disampaikan langsung boleh. Terus mau gimana terah. Silahkan yuk. Waktu dan tempat saya persilahkan. Silakan Mas. Silakan Mas Rifki, waktu dan tempat dipersilakan. Jadi ini sih Solid, apa namanya? speak up. Baru buat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita dari kelompok 1 apa namanya? Karena yang sudah dijelaskan oleh Mas Soleh, kita memang ada miskomunikasi karena memang menyesuaikan jadwal itu memang perlu cukup waktu sebenarnya. Jadi kalau untuk saat ini sebelumnya sih saya udah membuat aplikasi ITTS berbasis aplikasi Android, tapi dia baru untuk view. Jadi kayak mirroring ke beberapa situs. Jadi contoh saya karena belum ada PPT-nya, jadi contoh kayak gini nih. Jadi kayak gini. Karena enggak? Waduh, ini udah langsung bikin aplikasi. Ya, maksudnya karena kita kelompok 1 tuh lebih ke eksekusi langsung daripada teori. Jadi ampun suhu, ampun. Jadi saya baru ini sih Pak, baru kayak gini sih, baru rancangan awal. Jadi di sini contoh kayak pertama itu ada siakat. Jadi ketika kita klik siakat itu akan langsung muncul loginnya. Jadi kita nggak perlu minta data lagi tuh, minta data ke pihak ITTS bahwasanya contoh kan yang tadi saya bilang tuh ke Mbak Adinda ya, gimana nanti untuk list-listnya tuh ketika kita login, apakah kita harus login dulu atau open? Nah di situ kan kita butuh banyak butuh banyak ini nih pengajuan dulu untuk ke pihak ITTS-nya, proposal dan juga kalau di ACC, kalau nggak di ACC kan itu malah jadi mungkin ada beberapa yang harus dilengkapi. Iya, Mas Fikri putus itu. Itu langsung kayak mirror. Jadi ketika kita buka tadi kayak siakat, e-learning, sama course itu langsung ke linknya gitu. Jadi tidak perlu untuk, dan juga di situ nanti mungkin saya akan membuat kayak seperti jadwal. Karena kan kita itu jadwal itu kan saya sendiri karena saya sering lupa, makanya saya membuat aplikasi ini. Jadi biar ketika saya mau buka siakat, buka e-learning atau apa, saya browsing dulu seperti itu. Jadi banyak cabang. Jadi saya memilih untuk pertama kali saya masuk sini langsung saya buat ini biar lebih simpel ketika dari saya sendiri. Dan di situ pun akan ada seperti tadi semester 1, semester genap mungkin atau semester yang ganjil ya pokoknya semester sampai semester 3 mungkin di situ akan tampil juga berupa list-listnya. Jadi kita nggak perlu lagi tuh lihat ke galeri lagi, buka foto lagi, terus habis itu usernya apa, passwordnya apa ketika login, nah seperti itu. Jadi saya mungkin awal-awal saya berkendala seperti itu. Jadi mungkin baru tahap awal karena miskomunikasi kita ini harus menyesuaikan jadwal. Jadi mungkin saya menyampaikan apa yang bisa saya sampaikan kayak gitu. Ada yang mau ditanyakan? Atau mungkin Pak Soleh bisa nambahin nih?
Ya, oke baik. Saya hanya sedikit memperjelas saja ya Pak ya. Tapi yang kita sudah ketahui, baik itu anak maba ya, mahasiswa baru ataupun yang semester 3, kita kan sudah dikasih nomor NIM, itu kan udah dikasih password masing-masing. Nah, kita mau melihat baik itu si akad ataupun e-learning, mau itu pelajaran ataupun nilai, itu kita tinggal masuk ke si akad. Nah, kita masukinlah NIM kita, nanti secara otomatis itu akan muncul sendiri. Di situ tertera semua baik itu pelajaran tentang baik semester 1 ataupun semester 3. Terus di situ juga nanti kita bisa ngambil KRS kita ataupun bisa lihat nilai kita hasilnya setelah semester selesai gitu Pak, setelah UTS. Dan kita juga bisa mengetahui itu mata pelajaran apa aja yang ada di ITTS ini. Itu nanti tertera semua di si akad secara otomatis gitu. Yang mungkin ada yang kurang jelas atau gimana. Sepertinya kan memang biasanya kalau mahasiswa baru ataupun yang lama, mereka pasti dikasih link atau bikin NIM untuk dijadikan password mereka masing-masing. Jadi mereka tidak perlu ini, dan kalau misalnya login pakai password mereka yang sudah dikasih linknya dari pihak kampus gitu Pak. Ya. Jadi bisa masuk sendiri-sendiri lah, bisa login sendiri-sendiri gitu Pak. Sip. Udah? Sudah Pak. Mungkin ada yang kurang jelas, coba saya perjelas lagi. Silakan kelompok 1. Waduh, langsung Mbak Dinda loh. Oke, siap. Berarti sistemnya itu kayak login logout, misalkan dia udah keluar dari aplikasi, dia berarti otomatis logout gitu dong ya. Kayak Ya. ada lebih bisa yang lebih mempermudah lagi nggak gitu selain login logout gitu kan, misalkan dia ada lupa kata sandi atau kayak gimana gitu. Oh, jadi begini Mbak Dinda. Kan itu sudah ada passwordnya masing-masing setiap mahasiswa. Dia login atau logout, kalau seandainya dia lupa kata sandi, nanti kan di situ ada tertera fitur kalau misalnya Anda lupa password ataupun apa, nanti itu akan muncul sendiri dengan ada ikutilah yang ada di website tersebut gitu. Kalau misalnya Anda lupa kata sandi atau gimana. Nanti di aplikasi kita ada fitur namanya auto save password. Jadi kalau mahasiswa masuk, nanti ada user interface, dia mau passwordnya di save atau tidak. Kalau di save berarti dia otomatis kalau dia masuk lagi hanya tinggal klik login aja. Nggak usah masukin ID sama passwordnya. Karena sudah tersimpan, jadi tinggal klik login aja. Sudah cukup jelas? Baiklah, Suhu. Silakan, ada lagi yang mau tanya? Rohim katanya mau nanya. Waduh, ngajak temen ya. Ayo dong, tim mana sih tim? Jadi tumbal terus. Boleh, nggak ada pertanyaan. Oke, nah kalau gitu saya yang tanya deh berarti. Ini kalian mau bikin aplikasi apa berarti? Mas Fikri. Iya loh. Mau bikin aplikasi apa? Kalau misalkan saya pribadi itu lebih condongnya itu kurang lebih hampir sama, namun tidak spesifik dari kelompok 2. Kelompok 2 ya? Iya, betul. Jadi itu ya.
Yaudah, kelompok yang tadi sudah dipresentasikan. Jadi kita lebih ke apa namanya? Kita lebih ke aware terhadap apa sih ketika contoh kita di kampus itu paling intinya aja sih, paling intinya aja. Contoh ketika contohnya tadi yang dibilang ketika kita masuk terus login terus lupa password, apa yang harus kita lakukan tanpa harus kita itu ketik lupa password atau seperti apa. Jadi kita meminimalisir bagaimana caranya hal itu yang apa namanya hal itu yang nggak akan terjadi lah, minim terjadi kayak gitu. Karena kita kalau misalkan membuat banyak fitur tanpa memikirkan detail yang seperti itu aja, maka itu kan jadi banyak PR jadinya. Maka kurang efisien kalau menurut saya sendiri. Percuma kalau misalkan kita menggunakan aplikasi banyak fiturnya dan juga banyak yang harus dibuat, namun dari segi secure-nya aja kita nggak apa namanya kita nggak memperhatikan dan juga kita nggak memaintain di situ. Kita hanya memaintain sesuatu yang apa namanya yang terkini atau seperti apa. Jadi kan aplikasi itu kan dibuat agar lebih mempermudah agar apa namanya kita itu ketika kita mau melakukan sesuatu, oh kepikir nih, oh pakai aplikasi ini aja gitu. Tanpa harus ketika kita pakai aplikasi, oh kayaknya kurang ini, jadi saya coba browsing aja deh dari Google atau seperti apa. Nah kayak gitu. Mungkin yang lain akan menambahkan. Oke, Saya cukup. Berarti fiturnya yang di aplikasinya itu ada apa aja? Untuk fiturnya sendiri yang sudah tadi dijelaskan, recording baik itu mungkin tadi yang sudah dijelaskan username, karena kan saya sendiri juga waktu pertama kali login di aplikasi itu ketika beberapa hari saya lupa tuh password yang saya buat apa. Nah itu sih yang paling lebih penting. Oke, berarti cuman save password atau ada lagi? Untuk saat ini sih masih terpikir seperti itu. Oke. Mungkin yang pasalnya mungkin akan menambahkan. Ayo. Ya untuk sementara memang ya save password aja sih Pak. Oke, nah ini ya. Jadi saya pakai pengguna HP ini ya. Jadi saya kuliah di ITTS. Nah, apa perlu saya cuman password aja terus kayak install aplikasinya? Menurut kalian ini nggak sih bakal banyak yang ini nggak sih install aplikasinya nggak sih? Kalau cuman save password aja. Baik Pak. Lebih penting mana kalian buka note atau install aplikasi? Lebih efisien mana? Saya tercetus itu sih tadi kayak ya udah. Waduh, Mbak Dinda langsung. Santai Mbak Dinda, santai. Menggebu-gebu ya Mas Yani ya. Hati-hati nih. Siap. Suaminya Mbak Dinda ya, wah Mbak Dinda ini cemburuan. Saya nggak mau kalah sih. Waduh. Oke, siap. Ya, silakan. Ya Mas Fikri. Mungkin untuk saat ini sih fiturnya yang Mas baru terpikirkan itu mungkin yang save password-nya itu, dan juga fitur untuk nge-link sih. Kita mungkin lebih banyak nge-link. Jadi contoh nge-link ke web ke view mungkin beberapa situs yang terupdate, jadi bisa lihat di situ. Jadi contoh kayak kita gini Pak,
Kita kalau misalkan buka aplikasi, contoh kita buka Instagram. Instagram kita kan akan selalu nge-refresh tuh, apa sih yang terbaru. Nah, mungkin seperti itu mungkin. Jadi untuk fitur yang lainnya juga akan menyediakan sesuatu yang update yang terkini, mungkin yang trending lah bahasanya. Mungkin dari segi education, rata-rata kan kita kan membawa nama ITTS, maka kita akan pasti menampilkan sesuatu yang edukasi. Oke, sip. Nah, saya masih nunggu PPT-nya ya. Nah, jadi di sini saya masih belum lihat nih urgensinya kalian bikin aplikasinya ini buat ITTS kayak gitu. Jadi kan kalau misalnya kalian buat aplikasi itu kan harus berguna bagi ITTS juga kan. Nah, misalnya kalau cuman kayak gitu aja itu saya rasa bisa pakai Note. Dan sejauh ini saya dari dulu waktu kuliah pakai Note itu masih aman aja gitu itu. Nah, mungkin bisa diberikan lagi untuk fitur yang lainnya. Terus nanti kalian juga harus fiturnya apa aja nanti juga diperinci. Terus aplikasinya nanti mau ini ya Android ya berarti ya? Aplikasi Android. Android iOS atau Android aja? Untuk saat ini mungkin saya baru nyoba yang iOS sih. Baru nyoba yang Android. belum berarti nanti coba ada ini tangganya bisa ya, jenjangnya kayak kelompok 1 tadi. Tahun pertama, tahun kedua nanti Android dulu, nanti tahun ketiga, keempat nanti baru ke iOS, itu nggak masalah. Iya, karena saya belum pernah coba sih saya share ke yang iOS bisa ke running apa enggak. Oke, sip, nggak masalah. Terus kalian juga harus perhatiin sama kayak yang kelompok 1 tadi, runningnya di Android versi keberapa, terus RAM-nya butuh berapa, terus memori internalnya butuh berapa, kayak gitu juga ya. Nah, terus kalau kayak gini ini database-nya cuma 1 linknya, ya kan? Jadi kayak apa ya? Menurut saya masih kurang sih. Coba ditambahkan fitur yang lain dulu ya, biar saya bisa lebih melihat lagi apa sih urgensinya. Oke nih buat nginstal aplikasi kalian kayak gitu ya. Oke, sip, aman? Aman. Oke, sip. Terima kasih kelompok 1. Waduh. Oke, nah untuk perkenalan hari ini cukup gitu aja. Ada yang mau ditanyakan? Tidak, Pak. Iya. Itu Pak, mau nanya lagi nih. Berarti yang IRD itu kan kita hanya membuat grafiknya aja. Berarti kan ya untuk di Senin depan. Iya, kalian bikin RD-nya. Jadi isi RD-nya itu apa aja, database-nya itu butuhnya apa aja. Kayak tadi itu yang saya kasih contohnya tadi itu ya. Jadi ada ID-nya apa, ID apa? Mahasiswa mungkin. Terus pakai integer atau varchar kayak gitu itu. Itu pakai PPT lagi apa gimana tuh? Pakai PPT lagi dong. Oke, siap. Terus sama yang tadi perbaikan-perbaikan yang tadi masukin ke PPT yang baru ya. Oke, biar nanti kalian nggak lupa juga. Oke, sip. Ada yang mau tanyakan lagi? Cukup? Sudah cukup pusing? Oke. Tuh, siapa ini yang baru mau masuk ini? Hitam. Oke, nggak ada ya. Oke. Kalau gitu kita cukupkan sekian. Terima kasih teman-teman. Kelasnya seru sekali ya. Panas ini ya. Antara kubu 1 dan kubu 2 ya. Tapi kubu 1 masih belum tahu nih kita nama kelompoknya apa ya. Kan kalau kubu 2 udah tahu ya tadi ya. Nama kelompoknya jangan lupa ya Mas ya. Iya, Mas Fikri bingung ya. Aduh, apa ini ya? Tugas lagi ya. Oke, mungkin gitu aja dulu untuk pertemuan hari ini. Terima kasih teman-teman. Mohon maaf kalau ada salah-salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sip.
Bentar, jangan keluar dulu. Ini dulu.